Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu pusaka dengan warongko tongkat komando ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya tongkat komando itu, atau isi di dalamnya, dan bagaimana saya dulu mendapatkan tombak yang di dalam tongkat komando ini, nanti akan saya bahas di sini. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi ini adalah tongkat komando. Mungkin teman-teman sudah sering melihat tongkat seperti ini ya. Kalau ini di zaman dulu, ini yang populernya, ini adalah salah satu tongkat yang sering dibawa oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia ya. Jadi beliau memang kemana-mana sering membawa yang namanya tongkat komando. Kalau pada saat ini, sekarang ini, untuk tongkat komando itu adalah salah satu kelengkapan ya, terutama dalam prosesi serah terima jabatan di lingkungan TNI dan Polri. Itu biasanya pasti dengan tongkat komando, salah satu kelengkapannya. Nah, sebenarnya tongkat komando ini biasanya isinya ada apanya sih gitu loh. Jadi memang biasanya umumnya itu di dalamnya ada pusaka, biasanya berupa tombak, biasanya tombak kecil ya, tombak kecil. Dan satu lagi itu yang paling umum itu berisi tombak yang berdapur cacing kanil. Nah, tombak cacing kanil itu seperti apa? Ini akan saya tunjukkan ya. Nah, jadi tombak cacing kanil seperti ini ya. Jadi biasanya persegi, ada yang bulat, giling. Tapi kalau yang ini adalah yang persegi ya, yang persegi. Dan biasanya berluk. Kalau yang milik saya ini kebetulan luknya adalah luk 13. Luk 13. Nah, sebenarnya cerita jadi dibalik saya mendapatkan tombak cacing kanil ini sebenarnya juga cukup unik juga. Jadi ini saya dapatkan itu dulu waktu saya belum mengenal ya, belum terlalu mendalami tentang keris dan pusaka-pusaka Nusantara. Jadi dulu dari ini pemilik sebelumnya, ini saya memang ditawarin. Dia pernah bilang, ini loh mas, ini pusaka katanya untuk kewibawaan, katanya. Dia cuma bilang itu aja. Cuma waktu itu saya belum tertarik tentang masalah esoteris sebuah pusaka ya. Cuma waktu itu saya tahu benar bahwa ini hasil tempa lipat gitu, hasil tempa lipat. Jadi membuatnya itu di tempa lipat. Apalagi di bagian bawahnya meduk ini. Dulu saya nggak tahu kalau ini namanya meduk, itu ada kayak kuning-kuningnya ya, kuning-kuningnya. Saya nggak tahu itu emas apa kuningan gitu loh. Ini saya juga nggak tahu, cuma saya tertarik aja. Dan kenapa saya memang saat itu tertarik, memang benar dari sisi bentuknya ini yang unik dan dari tempat lipat. Karena waktu itu saya cuma berpikir, ini kenapa sih buat benda ini harus pakai tempat lipat kayaknya berulang-ulang. Jadi waktu itu memang sudah tahu bisa membedakan mana yang tempat lipat, mana yang cor-coran, karena membedakannya mudah sekali. Kalau yang tempat lipat ada kayak serat-seratnya gitu, bekas lipatan gitu. Jadi kriteria saya waktu dapatkan ini dulu ya wis cuma pakai feeling, murni pakai feeling, dan nggak tahu ini apa dan ini untuk apa. Di waktu itu suka aja ya, karena ini bentuknya sangat menarik, dan saya megang itu waktu itu suka gitu loh. Setelah sekian lama saya belajar tentang keris dan pusaka lainnya, akhirnya tahu bahwa ini adalah sebuah tombak cacing kanil. Dan ini filosofinya untuk apa? Biasanya memang ini untuk mempengaruhi jadi orang yang kita ajak bicara. Kalau Bung Karno dulu biasanya untuk pidato, untuk ngomong dengan kepala negara lain kayak gitu ya. Dan itu memang konon untuk mempengaruhi atau dalam tanda kutip untuk
menundukkan, orang kita ajak bicara. Jadi dia bisa menerima apa yang kita omongkan, kayak gitu. Nah setelah saya tahu, jadi ini dulu beneran saya dapatnya itu tanpa warongko gitu. Akhirnya saya tertarik pengen bikin warongkonya. Dan waktu itu yang memang saya ingin warongkonya adalah tongkat komando. Dan untuk tongkat komando ini juga ceritanya menarik ya. Jadi saya ada kenalan, kebetulan dia salah satu sesepuh di bidang perkerisan juga. Waktu itu nggak tahu ada ibaratnya salah satu ya anak didiknya lah, jadi yang punya, yang nitip tongkat, jadi tongkat masih kosongan gitu loh. Nah waktu dulu saya main, saya coba bilang itu miliknya siapa, katanya oh miliknya si A gitu. Jadi dia salah satu senior juga di bidang perkerisan yang punya tongkatnya itu, kayunya. Tapi saya minta sendiri kayaknya nggak enak, jadi saya minta tolong jadi si sesepuh ini, tolong dibilangin saya pengen tongkat kayunya itu, karena kebetulan saya punya cacing kanil yang nggak ada warongkonya gitu. Ya alhamdulillah beliau mau membantu gitu. Jadi akhirnya untuk tongkat kayunya ini bisa saya dapatkan. Akhirnya saya untuk nyetelnya ke salah satu jadi pengrajin warongko yang di Surabaya. Akhirnya ya jadi inilah, jadi seperti ini. Nah jadi itu sekilas tentang tongkat komando ini, jadi tongkat komando ini. Dan ini memang saya simpen ya, memang jarang saya keluarkan yang ini, memang ini jarang saya keluarkan. Karena memang dulu sih ada rencana, siapa tahu nanti saya tertarik masuk ke dunia politik, tapi sampai saat ini ternyata masih belum tertarik gitu ya. Jadi saya cuma suka yang nguri-nguri budaya aja. Nah, ini adalah detail dari tombak cacing kanil saya ya. Nah, ini di bagian metuk sama kayak kelopak ini dulunya sepertinya bekas kinatah ya. Cuma sudah merotoli atau mereteli, sudah banyak yang lepas. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, nah ini ada bagian yang di tengah agak yang warna hitam ya, mungkin itu besi ya, bahan besinya yang hitam itu. Yang agak putih yang sebelah sini ini pamor, bahan pamor. Nah untuk cacing kanil saya ini adalah lot 13 ya, ini lot 13. Kalau dalam dunia perkerisan untuk lot 13 ini filosofinya adalah kewibawaan dan kebijaksanaan. Jadi memang sama seperti keris-keris lot 13 ya. Dan ini memang biasanya untuk lot 13 itu adalah untuk penguasa atau pemimpin. Jadi berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, ini saya sudah merotoli ya. Ini mungkin dulu kalau masih utuh sangat bagus mungkin ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ya secara lebih detail untuk bilah dari cacing kanil ini. Nah, ini di bagian metuknya terlihat bekas kinatah. Ini kemungkinan besar mungkin kuning sari ya, atau bisa jadi emas. Nah, itu ada bagian yang berwarna lebih hitam. Itu memang materi besinya atau bajanya yang lebih banyak. Karena kalau diwarangi yang besi itu lebih hitam. Sedang yang putih itu adalah materi pamor, kemungkinan besar seperti itu. Nah, ini adalah cacing kanil lot 13 kalau teman-teman perhatikan ya. Jadi lotnya sangat bagus dan ini yang berbentuk kotak atau persegi. Nah, mungkin itu dulu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih.